Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi sama kami kelompok 19 dengan Manufaktur 09. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat simulasi manufaktur. Nah, adapun selanjutnya, Itu ada peran user manufaktur. Yang pertama ada staff IT yang diperankan oleh Dea Ayu Wulandari dengan NICCP 045. Lalu ada staff IT yang kedua yang diperankan oleh Gesri Anto dengan NICCP 058. Selanjutnya ada manajer purchase yang diperankan oleh Gesrianto dengan NICCP 058. Lalu ada admin production 1 yang diperankan oleh Nabila Rizkia Anandita dengan NICCP 083. Lalu yang kedua ada admin production 2 yang diperankan oleh Hamna dengan CP 061. Lalu ada yang terakhir supervisor, yaitu saya sendiri, Dewi Prastika Zolanda dengan NICCP 055. Selanjutnya untuk skenario-nya yaitu skenario Bill of Material tipe manufaktur INT Wave Roads by MOFG Quantity 1 Unboiled 1-3 Work Center Analisa Report Work Order. Prosedur pertama yang dilakukan pada PT Ametis yaitu divisi IT membuat Bill of Material dengan tipe manufaktur bis produk terlampir 1. Kemudian setting aktivitas operation pada Bill of Material terlampir 2. Kemudian PT Ametis mendapat orderan sebanyak 2 unit pada produk FG9666 table. Kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 work center terlampir 3. Tetapi kondisi saat dilapangkan pada produk WIP 8522 tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain atau asumsi sudah ready stock. Selanjutnya, diperlukan proses pencatatan permintaan production requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse. Dengan menggunakan dokumen transfer dengan operation type yaitu internal transfer, lalu source location-nya WH stock, lalu destination location-nya WH pre-production. Tetapi di pertengahan proses produk yang bernama FG9666 table terdapat gagal produksi sebanyak 1 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan. Sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal. Tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Setelah itu, supervisor akan memvalidasi dokumen manufacturing order dan melakukan analisis pada report manufacturing order. Sebelum dan sesudah proses produksi, perharinya pada setiap CEO ingin supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan dari pivot table agar menjadi evaluasi lebih baik lagi pada lini produksi. Saya Dea Ayu Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai staf IT 1, yang mana tugas saya yaitu membuat user dan menambahkan konfigurasi. Langsung masuk saja ke dalam demonya. Oke, baik teman-teman. Di sini pertama kali saya akan membuat user terlebih dahulu dengan cara mengklik menu settings. Nah, lalu kita masuk ke dalam manage user. Nah, untuk mempercepat, kita klik favorit dan import records. Di sini upload file dan sudah dipastikan bahwasanya filenya itu sudah berformat Excel. Nah, jika sudah seperti ini, kita tes. Baik, dia seperti ini dikarenakan sebelumnya saya telah mengimport data. Namun, jika kalian belum pernah, maka dia akan valid. Lalu saya akan mengkonfigurasinya. Nah, di sini saya cari MAN 19, yaitu manufaktur kelompok 19. Di sini sudah muncul nama-nama dari user anggota. Jadi mulai dari MAN 19 dulu, yang ini. Oke, di skenario sebelumnya sini sudah dibuat security matrix-nya. Jadi yang pertama itu ada Dea dengan dimana dia ini bisa mengakses semua modul.
Jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya semua modul itu sebagai administrator. Lalu selanjutnya di bagian Feby sebagai supervisor. Di sini bahwasanya Feby itu di inventory sebagai user dan di manufaktur itu sebagai administrator. Jadi di sini kita men-setting sedemikian rupa sesuai dengan skenario. Lalu selanjutnya ada Gesri, di mana di skenario ia sebagai staf IT 2 yang mana ia juga memiliki akses ke semua modul. Jadi di sini kita buat aksesnya karena Gesri ini juga sebagai manajer purchase nantinya. Nah, selanjutnya ada Hamna. Di skenario Hamna sebagai admin production 2, dia di inventory dan manufaktur sebagai user. Jadi kita buat akses menjadi user pada manufactory, inventory, dan purchase sebagai user. Nah, yang terakhir ada Nabila sebagai admin inventory 1, yang mana aksesnya ini sama seperti Hamna sebelumnya, memiliki akses user pada manufacturing, inventory, dan purchase. Saya rasa sekian untuk tugas sebagai staff 1. Saya kembalikan kepada teman saya berikutnya. Di sini saya Gesrianto Sitanggang yang akan berperan sebagai staf IT 2, di mana tugas saya di sini adalah yang pertama membuat bill of material, yang kedua membuat workstation, dan juga membuat operation. Nah, di sini ada data-data terkait bill of material, operation, dan juga work center, di mana data-data ini yang akan kita masukkan atau kita praktikkan di Udun itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke Udunnya, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah tugas saya yang pertama itu adalah bagaimana cara membuat bill of material. Nah, caranya itu kita masuk ke dashboard, kita pilih yang manufaktur. Nah, di sini untuk membuat bill of material, kita masuk ke produk, kita pilih yang bill of materials. Di sini kita lihat ya bahwasanya terdapat daftar atau list dari bill of materials, di mana sebelumnya saya sudah membuat bill of materials dengan name ini ya, dengan produknya table kelompok 19, referensinya BOM Farm 001, atau kita buka saja. Nah ya, di sini kita lihat ya bahwasanya terdapat produk reference tipe dari bill of material beserta komponennya, di mana di sini saya buat berdasarkan di sini data-data di sini, di mana sini kan komponennya ada 4, kuantitinya tiap-tiap komponen berbeda-beda ya. Ada yang untuk table top ada kuantitinya 1, screw ada 4, seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke Udunnya, kita lihat ya bahwasanya di sini intinya adalah harus kita sesuaikan data-data yang ada di spreadsheet, kita masukkan ke Udunnya seperti itu. Jadi ini merupakan bill of materials dari manufaktur kelompok 19. Oh ya, mungkin teman-teman apabila ingin membuat bill of materials, karena memang saya jelaskan yang sudah saya buat sebelumnya, caranya itu untuk membuat yang baru adalah kita pilih yang bill of materials, kita pilih yang new di sini. Itu. Jadi kita isi-isikan sesuai dengan data-data di spreadsheet-nya. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan tugas saya yang pertama, membuat bill of materials. Yang kedua itu bagaimana sih cara untuk membuat work center. Nah, caranya itu lalu kita masuk ke configuration, kita pilih yang work center. Nah, di sini juga kita terdapat ya work center dari manufacturing, di mana sebelumnya juga saya sudah membuat work center. Jadi memang untuk yang bill of material, work center, dan juga operation sudah saya buat sebelumnya, kan? Tapi di sini saya hanya menjelaskan saja bagaimana cara untuk membuat bill of material, work center, dan juga operation ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan ya, bagaimana sih cara membuat work center. Sebelumnya saya sudah membuat work center dari kelompok 19, di mana di sini ada 3 ya untuk work centernya, disesuaikan sama yang ada di sini. Nah, di sini work centernya ada yang pertama itu ada cutting 19, di mana di sini terdapat time efisiensinya ada 100 untuk cutting 19, capacity ada 2, target OEE itu ada 100, biaya per jamnya ada 12, dan time before floating 30, dan juga time setelah period 20. Serta ini working hours standarnya 40 jam per minggu gitu ya.
Oke, langsung kita lihat saja apakah sudah sesuai di UDU-nya work center yang ada di sini, cutting 19, assembly and station, dan juga furnace-nya. Kita lihat ya, kita buka satu-satu ya. Assembly and station. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya terdapat time efficiency, capacity, OE target, setup time, dan juga clean up time. Di mana di sini juga terdapat kode dari work center name-nya. Disesuaikan juga sama yang di sini ya. Oh ya, saya tadi lupa. Di sini ya terdapat kode dari work center-nya. Nah, caranya membuat itu sama seperti tadi juga ya. Kita masuk ke work center, kita pilih yang new di sini, kita klik. Lalu kita isi-isikan sesuai sama yang di spreadsheet-nya. Nah, itu merupakan tugas dua dari staff IT. Yang ketiga tugasnya itu bagaimana cara membuat operation. Nah, caranya itu kita masuk ke configuration, kita pilih yang operation. Nah, di sini terdapat list dari operation itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan, saya sudah membuatnya. Di mana sih terdapat oh ya, kita buka dulu ya di spreadsheet-nya untuk operation-nya. Saya akan jelaskan di mana sih untuk operation-nya ada 3, ada cutting 19, manual assembly 19, preset 19. Untuk work center-nya untuk yang cutting 19 itu cutting 19 tetap, manual assembly work center-nya itu assembly and station 19. Untuk yang pin 19 work center-nya itu adalah furnace 19. Untuk expected duration-nya 1, 2, 3. Oke, kita lihat di UDU itu sendiri. Untuk cutting 19 kita buka coba ya. Oke, di sini terdapat cutting 19 untuk operation-nya serta bill of material. Oh ya, di sini bill of material-nya harus disesuaikan sama yang sudah kita buat sebelumnya. Dimana kan di sini kan kita lihat ya bahwasanya untuk yang bill of material, kita lihat, nah di sini produknya beserta referensinya harus disesuaikan sama yang di UDU-nya seperti itu. Ini double kelompok 19. Serta work center-nya juga harus disesuaikan sama yang sudah dibuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini satu kesatuan ya, berhubungan satu sama lain seperti itu. Oke, caranya juga sama seperti yang tadi. Kita masuk ke operation, kita pilih yang new kalau ingin membuat operation yang baru seperti itu sih teman-teman. Baik, itu merupakan tugas dari staff IT 2. Yang pertama tadi bagaimana cara membuat bill of material, yang kedua bagaimana cara untuk membuat work center, serta yang ketiga bagaimana cara membuat operation. Di sini juga saya Gestra Sistema berperan sebagai manajer purchase, di mana tugas saya di sini adalah membuat purchase order, produk tabletop, kelompok 19 ke vendor wood corner. Baik, langsung saja kita praktikkan di UDU-nya. Kita pilih yang dashboard, kita pilih yang purchase. Nah, di sini merupakan tampilan dari RFQ atau request for petition, di mana di sini berisi list dari RFQ itu sendiri. Karena di sini saya akan membuat RFQ yang baru, maka saya pilih yang new. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwasanya saya akan membuat produk tabletop kelompok 19 dengan vendornya itu adalah wood corner. Maka akan kita sesuaikan vendor sini adalah wood corner. Wood corner untuk expected arrivalnya, tibanya misalkan kita ekspektasikan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 2023 bulan 5 ya. Oh ya, di sini untuk currency-nya kita pilih DL, dan juga untuk produknya tadi ya 19 double top kelompok 19. Nah, misalkan sini untuk harga dari produk itu kita buat 700.000, pajaknya misalkan kita buat 10%. Nah ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harganya di sini 700.000. Setelah kita kenakan pajak itu adalah 10%, berarti 10% dari 700.000 itu adalah 70.000. Berarti 700 tambah 70.000, maka hasilnya di sini adalah 770.000. Nah, di sini setelah kita isi semuanya ya, yang kita perlukan, selanjutnya adalah kita pilih yang confirm order. Nah, di sini kita pilih yang receive product, karena kita akan menerima produknya. Setelah itu kita set quantities, dan di sini kita lihat ya, kalau kita pilih yang set quantities maka statusnya akan ready. Apabila